Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 18 terserah dia mau ngapa-ngapain dengan kekasihnya. Samuel memasukkan botol kecil yang berisi polonium itu ke dalam genggaman Hana. Karena itu kita harus pakai ini juga, biar dia bisa bertemu Anya dan meminta maaf padanya. Dan ingat, kamu harus lebih bekerja keras lagi untuk membuat dia jatuh cinta. Tapi jangan sampai dia menyentuh kamu, aku tidak rela. Setelah mengatakan itu, Samuel mencondongkan wajahnya untuk mencium bibir Hana. Namun Hana malah segera berdiri dari duduknya. Sam, aku buru-buru sekali. Aku harus kerja hari ini. Dia menyimpan polonium ke dalam tasnya. Samuel hanya menganggukkan kepala. Dia merasa kesal dengan Hana karena selalu menghindarinya setiap dia akan mencium bibir Hana. Ketidakjujuran Samuel mengenai dia yang pura-pura tidak mengenal Galvin membuat hati Hana penuh tanda tanya. Dan membuat Hana semakin penasaran tentang Galvin dan Samuel, juga tentang wanita yang dia belum ketahui namanya itu. Namun melihat dari tatapan wanita yang difoto bersama Galvin dan Samuel, sepertinya wanita itu memiliki perasaan pada Galvin. Karena wanita itu posisinya berada di tengah, tapi dia berpose sambil menatap Galvin. Tidak normal namanya jika Galvin tidak ingin melakukannya lagi dengan Hana, apalagi semalam itu pertama untuknya. Pastinya masih terbayang dan terasa rasanya sampai sekarang. Galvin semakin tidak bisa melupakan kejadian panas semalam itu. Gara-gara tadi pagi dia melihat Hana yang telanjang di kamar lewat kamera CCTV. Namun Galvin tidak ingin melakukannya lagi dengan Hana, apalagi setelah tahu wanita itu mempermainkan dirinya. Dan bekerja sama dengan Samuel, Galvin memutuskan untuk pura-pura tidak tahu apa-apa soal Hana dan Samuel. Dan dia memilih untuk mengikuti permainan mereka, yang pastinya akan membuat mereka menyesal karena telah berani mengusik kehidupannya. Siang ini ada Lea datang ke kantor. Seperti biasa, wanita itu selalu duduk di pangkuan Galvin. Dengan memakai pakaiannya yang seksi, Galvin memang membutuhkan pelampiasan untuk melepaskan hasratnya. Apalagi setelah dia tahu bagaimana nikmatnya bercinta, dia pasti ingin melakukannya lagi dan lagi. Tapi dia tidak sudi lagi menyentuh Hana. Apa kamu mau tidur denganku? Pertanyaan Galvin tentu saja sebuah anugerah buat Lea, karena dari dulu dia meminta Galvin untuk bercinta dengannya. Tapi Galvin selalu menolak untuk berbuat lebih. Kamu serius? Ya. Walaupun sebenarnya Galvin masih ragu. Karena jujur saja saat Lea duduk di pangkuannya, Galvin tidak bernafsu sama sekali. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Galvin rasa Lea malah jadi banyak tanya. Padahal dirinya sedang kesal merasa dibohongi oleh Hana. Ya sudah, kalau tidak mau, aku bisa cari wanita lain. Tentu saja aku mau. Lea membelai pipi Galvin dengan mesra.
Kamu tahu kan dari dulu aku sudah bilang kalau aku tidak virgin lagi. Tapi aku suka bermain sangat liar. Pastinya kamu akan puas dan ketagihan. Lea mencondongkan wajahnya untuk mencium bibir Galvin. Namun lagi-lagi dia selalu merasa terganggu dengan kedatangan Hana. Hana membuka pintu dan masuk ke dalam tanpa permisi lebih dahulu. Dia terkejut saat melihat Lea yang duduk di pangkuan Galvin. Lea menatap Hana dengan sinis lalu segera berdiri. Ya sudah sayang, aku pergi dulu ya, ada pemotretan. Apalagi sekarang ada pengganggu. Aku tunggu kamu di hotel nanti malam. Lea mengatakannya sambil memandangi Hana. Hana mengerutkan keningnya saat mendengar kata hotel. Apa yang akan Galvin lakukan bersama Lea di hotel nanti malam, setelah Lea pergi? Hana langsung duduk di samping Galvin, menatapnya dengan kesal. Untuk apa kamu janjian di hotel bersama kekasih kamu itu? Galvin tidak langsung menanggapinya. Dia memilih menyibukkan dirinya dengan laptop di hadapannya. Galvin menghela nafas dalam-dalam. Nanti malam aku tidak akan pulang ke rumah. Jadi kamu tidak perlu menunggu aku pulang. Entah mengapa Hana sakit mendengarnya. Dia yakin dia bukan sakit karena mencintai pria itu. Tepatnya karena Galvin mengkhianati pernikahannya. Dia saja dengan Samuel selalu menghindar saat Samuel akan mencium bibirnya atau memeluknya. Kau tahu selama 1 bulan ini kamu adalah suami aku. Jadi aku berhak melarang kamu untuk tidak berbuat keterlaluan dengan wanita lain selama menjadi suami aku. Galvin menatap tajam pada Hana. Lalu bagaimana dengan kamu? Apa kamu juga tidak bermesraan dengan Samuel di belakang aku? Kamu tidak berhak mengatur aku. Aku sudah bilang dari dulu jangan larang aku untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Aku istri kamu, jadi aku berhaklah mengatur kamu. Pernikahan kita tinggal hampir 2 minggu lagi. Apa tidak bisa selama itu kamu menjadi suami yang baik untuk aku? Galvin tersenyum kecut. Dia rasa mungkin Hana sedang mencoba untuk mengambil hatinya. Kalau begitu, apa kamu bisa menjadi istri yang baik untuk aku? Apa aku boleh meminta hak aku? Hana terbelalak mendengar pertanyaan dari Galvin. Hak apa yang Galvin maksud? Membuat wajah Hana memerah. Aku harus kembali mejaku dulu. Hana segera beranjak. Namun Galvin menarik Hana hingga wanita itu terduduk di pangkuannya. Membuat Hana terkejut menatap Galvin dengan hati yang berdebar-debar. Tangan Galvin melingkari pinggang Hana yang terduduk di pangkuannya itu. Jika kamu tidak ingin aku berbuat macam-macam dengan wanita lain, aku ingin nanti malam kamu memakai linge. Pemberian dari Oma Rosa. Berdandanlah sangat cantik, karena nanti malam kita akan menghabiskan malam bersama. Apa kamu mau? Setelah mengatakan itu, hati Galvin tertawa melihat wajah Hana yang memerah. Dia yakin Hana tidak akan mau melakukannya. Dia pasti tidak mungkin mau mengkhianati Samuel. Perkataan Galvin sungguh membuat hati Hana deg-degan. Pasti akan ketahuan dia masih perawan oleh Galvin.
Dia tidak mengerti mengapa Galvin tiba-tiba berubah pikiran untuk menyentuhnya. Sudah kukatakan aku tidak akan membiarkan kamu menyentuh aku jika belum mencintaiku. Apa kamu sudah mencintai aku? Bahkan kau yang bilang sendiri tidak sudi menyentuh aku lagi. Hana meneruskan perkataannya. Ya sudah. Kalau begitu kamu jangan pernah mengatur aku. Galvin melepaskan Hana membiarkan wanita itu berdiri kembali di hadapannya. Siapa juga yang ingin menyentuh kamu lagi? Bahkan aku bisa tidur dengan banyak wanita yang lebih dari kamu. Kata hati Galvin, dia hanya ingin membuat Hana gelagapan saja. Karena mungkin Hana mengira dirinya masih perawan, akan ketahuan telah menjebak Galvin. Sebenarnya Hana sangat kesal. Dia semakin membenci pria itu karena tak bisa sedikit saja menghargai pernikahannya. Malah akan tidur dengan wanita lain. Tapi kenapa dia harus kesal? Padahal dia sudah tahu dari dulu kalau Galvin ini laki-laki yang benar-benar brengsek. Tolong buatkan aku kopi, suruh Galvin. Dia memilih fokus kembali pada laptopnya. Hana hanya bisa menatap geram pada Galvin. Dia terpaksa harus pergi ke pantry sambil uring-uringan. Dasar lelaki tidak berperasaan, lelaki bajingan. Hana terus mengumpat lalu menghirup nafas dalam-dalam. Dia benar-benar kesal karena Galvin tidak sedikit saja menghargai kehadirannya. Tapi dia juga tidak bisa membiarkan Galvin menyentuhnya. Dia akan merasa bersalah pada Samuel jika sampai Galvin menyentuh tubuhnya. Hana segera membuatkan kopi untuk Galvin. Dia mengaduk-aduk kopi itu agar larut ke dalam air panas. Tiba-tiba dia teringat dengan racun yang Samuel berikan padanya. Hana membawa botol kecil yang berisi racun itu dari tasnya. Dia membuka tutup botolnya. Dia rasa pria brengsek seperti Galvin memang pantas mati. Namun entah mengapa dia merasa berat untuk melakukannya. Apalagi mengingat ada hal yang menjanggal yang belum dia ketahui antara Galvin dengan Samuel. Hana menutup botolnya kembali dan memasukkan kembali botol itu ke dalam tasnya. Hana mengantarkan kopi buatannya ke ruang CEO. Dia menyimpan gelas itu dengan kasar di atas meja. Sampai terdengar suara bunyi saat gelas itu menyentuh meja. Galvin yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Dia langsung menatap Hana dengan tatapan penuh keheranan. Karena melihat Hana yang seperti kesal sekali padanya. Tanpa berkata apa-apa Hana pergi begitu saja dari ruangannya. Ada apa dengan dia? Apa dia cemburu karena aku akan tidur dengan Lea? Rasanya tidak mungkin. Mungkin itu hanya triknya untuk membuat seolah-olah dia mencintaiku dan cemburu padaku. Galvin menyeruput kopi panasnya. Beruntung Hana tidak jadi memasukkan racun ke dalam kopi itu. Oke, lupakan saja. Terserah dia mau ngapa-ngapain dengan kekasihnya itu. Hana mencoba menenangkan hatinya. Saat ini dia sedang duduk di meja khusus sekretaris. Hana rasa ada yang lebih penting dari ini. Dia lebih baik menghubungi Morgan sekarang. Dia rasa hanya Morgan yang bisa dia andalkan. Untuk
untuk mengetahui hubungan apa antara Galvin, Samuel dan wanita yang belum dia ketahui namanya itu. Halo Morgan, ini dengan Hana, apa kamu masih ingat? Galvin yang baru keluar dari ruangannya karena ingin menanyakan schedule hari ini pada Hana. Dia langsung berhenti melangkah begitu mendengar Hana yang sedang berteleponan dengan Morgan. Wanita ini benar-benar ya, apa belum cukup dengan Samuel dan mempermainkan aku? Sekarang dia embat Morgan juga, gerutu Galvin dengan nada pelan. Tentu saja Morgan sangat senang begitu mendapatkan telepon dari Hana. Oh Hana, akhirnya kamu meneleponku juga. Aku mencoba mencari nomor telepon kamu tapi susah sekali. Hana memilih lebih baik dia to the point saja pada Morgan. Aku ingin bertemu dengan kamu. Apa kamu punya waktu malam ini? Kebetulan malam ini aku free. Baiklah kita nanti ketemu. Morgan kegeeran. Dia pikir Hana menemuinya karena merindukannya. Mau ketemu di mana? Di Cafe Star saja, aku tunggu kamu di sana. Galvin masuk kembali ke dalam ruangannya. Dia tidak ingin Hana tahu bahwa dia tadi menguping pembicaraan Hana dengan Morgan. Sebenarnya apa rencanamu Hana? Mengapa sampai ingin mendekati Morgan juga? Galvin semakin kesal pada istrinya itu. Malam ini Hana menunggu Morgan di Cafe Star, namun pria yang dia tunggu belum datang juga. Hana menghirup nafas dalam-dalam, mengingat malam ini Galvin akan bercinta dengan Lea. Entah mengapa dia merasa sesak jika memikirkannya itu. Dia yakin itu bukan rasa cemburu, lebih tepatnya karena merasa tidak dihargai oleh Galvin sebagai istrinya. Dasar pria brengsek, pria bajingan. Pria tak berperasaan. Hana sangat emosi sekali. Seharusnya tadi siang dia tidak perlu ragu untuk meracuni Galvin. Dia rasa pria seperti Galvin pantas dia racuni sampai mati. Hana melihat Morgan yang baru masuk ke dalam kafe. Morgan nampak sumringah berjalan ke arahnya. Cafe Star ini adalah kafe berkelas dan elit. Makanya Morgan tidak perlu menutup wajahnya dengan masker karena kafe itu jarang sekali pengunjung. Hanya yang kelas atas datang ke sana. Hana sengaja mengajak ketemuan di sana. Karena tahu Morgan seorang aktor, dia tidak bebas menemui siapa saja dan di mana saja. Hana, sapa Morgan, kemudian dia duduk berseberangan dengan Hana, hanya terhalang meja saja. Sudah lama menunggu? Oh tidak juga, aku baru sampai 5 menitan yang lalu. Syukurlah, aku pikir kamu lama menunggu aku. Morgan sangat merasa lega mendengarnya. Oh iya, masalah malam itu aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu. Aku pikir aku membawa minuman yang kadar alkoholnya rendah. Oh tidak apa-apa kok. Hana tidak bisa berlama-lama di sana. Karena dia rasa dia harus menemui Galvin dan Lea di hotel. Dia harap dia masih bisa mengganggu mereka. Karena dia tahu mereka janjian di Hotel XX jam 8 malam. Sementara sekarang baru jam 7 malam. Hana menunjukkan handphonenya pada Morgan. Dia memperlihatkan foto Galvin, Samuel, dan Mita di sana.
Apa kamu tahu siapa wanita ini? Tanya Hana pada Morgan sambil menunjuk Mita. Oh, itu Mita. Dia sudah meninggal setelah perpisahan SMA. Meninggal? Hana mengerutkan keningnya. Iya, tapi untuk apa kamu penasaran sekali dengan foto itu? Aku hanya ingin tahu saja ada hubungan apa di antara mereka bertiga ini. Morgan teringat dengan janjinya pada Samuel untuk pura-pura tidak mengenalinya. Dan jangan menyebutkan namanya, tapi karena dia menyukai Hana. Dia tidak ingin membuat Hana kecewa. Walaupun dia tidak bisa memberikan informasi sepenuhnya pada Hana. Aku gak begitu dekat sama mereka. Cuma yang aku tahu mereka bertiga berteman. Mereka berteman? Hana tercengang mendengarnya. Mengapa Samuel bersikap seolah-olah dia tidak mengenali Galvin? Bahkan menyuruh dia untuk meracuni Galvin? Ya begitulah. Apa mungkin Mita ini yang kamu maksud mati gara-gara Galvin? Iya, dia meninggal memang gara-gara Galvin. Gara-gara Galvin menolak cintanya, lalu dia kecelakaan. Karena itu Samuel dan Galvin tidak akur lagi. Bersambung.